Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dianis dengan NIM 220527. Saya di sini akan ngeresum materi pertama, yaitu sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Apa itu sikap? Apaan tuh? Sikap adalah prinsip yang dimiliki individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, dan perasaan terhadap ide, gagasan, situasi, atau lingkungan yang mereka hadapi. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Dalam konteks perilaku organisasi, sikap terkait pekerjaan. Teori sikap dan perilaku menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap yang terkait dengan apa yang mereka ingin lakukan, termasuk keyakinan dan kebiasaan. Setiap sikap memiliki individu yang tercermin dalam perilaku mereka menghadapi situasi lingkungan kerja. Sikap meliputi pengetahuan, penilaian, dan kecenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan dari lingkungan tempat mereka kerja. Selanjutnya, ada pembentukan sikap. Sikap seseorang tidak terbentuk sejak lahir, tetapi proses sosial selama hidupnya. Proses ini dapat terjadi di lingkungan pribadi, keluarga, sekolah, kampus, dan masyarakat. Interaksi dan hubungan manusia dengan lingkungannya membentuk pola sikap individu terhadap lingkungannya. Faktor pembentukan sikap meliputi pengalaman kuat, pengaruh orang lain, kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan faktor emosional. Proses pembentukan sikap meliputi pengondisian klasik, pengondisian instrumental, belajar melalui pengamatan, dan perbandingan sosial. Adanya interaksi dengan sekitar dan faktor internal dan eksternal mempengaruhi pembentukan sikap. Faktor eksternal meliputi interaksi kelompok dan komunikasi yang memberikan informasi dan pembentukan sikap. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman pribadi dan faktor emosional, serta faktor eksternal seperti komunikasi, interaksi, kelompok, dan kebudayaan. Selanjutnya ada macam sikap yang sering muncul dalam organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua partisipasi kerja, dan komitmen organisasi. Selanjutnya ada aspek-aspek sikap. Secara umum, sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif mencakup pengetahuan dan keyakinan seseorang terhadap objek sikap. Yang kedua, komponen efektif melibatkan perasaan senang atau tidak senang serta penilaian terhadap objek tertentu. Yang ketiga, ada komponen konatif, yaitu kesiapan seseorang dalam berperilaku terkait dengan objek sikap. Selanjutnya ada pengukuran sikap. Pengukuran sikap bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Yang pertama, wawancara menggunakan daftar pertanyaan kepada responden, tapi bisa menghasilkan jawaban yang tidak akurat. Yang kedua, observasi sangat sulit karena responden bisa memanipulasi perilaku dan sulit untuk menafsirkan sikap dari perilaku. Yang ketiga, kuesioner menggunakan pertanyaan yang diisi oleh responden. Semua cara memiliki keuntungan dan keterbatasan. Perlu dipertimbangkan sesuai tujuan pengukuran. Menurut Schiffman dan Kanu, sikap memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi utilitarian, di mana seseorang menyatakan sikap untuk mendapatkan manfaat atau menghindari resiko. Yang kedua, fungsi untuk mempertahankan ego, di mana sikap melindungi citra diri dari keraguan atau ancaman. Yang ketiga, fungsi ekspresi, yaitu untuk nilai, gaya hidup, dan identitas sosial seseorang. Yang keempat, fungsi pengetahuan, di mana sikap mempengaruhi minat seseorang melalui pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya kita bahas kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu sejauh mana seseorang menyukai pekerjaannya dalam suatu perusahaan.
Perusahaan kerja ini terkait dengan berbagai sikap yang dimiliki oleh pegawai terhadap pekerjaannya. Sikap ini berhubungan dengan faktor-faktor spesifik seperti pengawasan, gaji, kesempatan promosi, kondisi kerja, penilaian kerja yang adil, hubungan sosial dalam pekerjaan, penyelesaian keluhan, dan perilaku dari pemimpin. Kepuasan kerja ini juga melibatkan perasaan pegawai terhadap pekerjaannya, berdasarkan penilaian terhadap aspek-aspek dalam pekerjaan. Kepuasan kerja ini memiliki peran dalam sikap positif pegawai terhadap pekerja, termasuk emosi positif, kinerja, komitmen ke organisasi, dan kepuasan hidup secara umum. Faktor-faktor situasional dalam pekerjaan juga sangat mempengaruhi kepuasan kerja. Dengan kata lain, kepuasan kerja adalah perasaan emosional pegawai yang didasarkan pada kecocokan nilai balas jasa antar pegawai dan perusahaan. Selanjutnya ada faktor intrinsik dan ekstrinsik kepuasan kerja. Kepuasan kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik terkait dengan aspek-aspek pekerjaan itu sendiri, seperti job content. Faktor ekstrinsik berhubungan dengan hal-hal di sekitar pelaksanaan pekerjaan seperti job konteks. Motivator, faktor atau kepuasan intrinsik berkaitan dengan penghargaan yang berasal dari dalam diri individual dan dirasakan pada saat melakukan pekerjaan. Faktor ini mencakup pencapaian pengakuan pekerjaan itu sendiri, memimpin diri sendiri dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaannya. Hygiene factor adalah hal-hal seperti gaji, supervisi, hubungan interpersonal, kondisi kerja, keamanan kerja, dan status. Jika hygiene factor tidak mempengaruhi pegawai, akan merasakan ketidakpuasan kerja. Kepuasan kerja ekstrinsik berkaitan dengan penghargaan yang berasal dari luar dan tidak menimbulkan kepuasan saat pegawai melakukan pekerjaan. Faktor ini mencakup penghargaan sosial dan penghargaan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terdiri dari 4. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, perbedaan antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga, pencapaian nilai. Yang keempat, keadaan perilaku dan faktor genetik. Selanjutnya, pengukuran kepuasan kerja, yang dimana dilakukan dengan menempatkan seseorang dalam kontinum efektif yang dari sangat positif hingga sangat negatif terhadap suatu objek sikap. Cara pengukurannya antara lain menggunakan skala indeks deskripsi jabatan, kuesioner kepuasan kerja Minnesota, dan pengukuran berdasarkan gambar ekspresi wajah. Job Description Index melibatkan pertanyaan terkait pekerjaan, pengawasan, gaji atau upah, promosi, dan rekan kerja. Minnesota menggunakan pegawai memilih tingkat kepuasan dari beberapa alternatif jawaban. Gambar ekspresi wajah meminta pada pegawai memilih gambar yang mencerminkan keadaan pekerjaan yang dirasakan. Semua metode tersebut dapat mengungkapkan tingkat kepuasan kerja pegawai yang diukur. Apa hubungan antara sikap dan kepuasan kerja? Hubungan antara sikap dan kepuasan kerja sangat penting. Sikap adalah hasil dari proses sosialisasi dan dapat berupa reaksi positif atau negatif terhadap suatu objek. Sikap yang positif dapat mendorong untuk mendekati objek tersebut, sedangkan sikap yang negatif dapat menyebabkan individu menghindarinya. Sikap dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesediaan individu untuk berinteraksi terhadap objek tersebut. Sikap juga sangat mempengaruhi perilaku individu, di mana sikap positif mendorong perilaku positif dan sikap negatif menghasilkan perilaku negatif. Oleh karena itu, sikap sangat berpengaruh terhadap kinerja individu. Kesimpulan sikap dan kepuasan kerja. Sikap dan kepuasan kerja sangat penting dalam organisasi karena mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Yang pertama,
sikap positif yang dapat meningkatkan motivasi, komitmen, dan kinerja. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah gaji, promosi, kepemimpinan, hubungan interpersonal, keseimbangan kerja pribadi, dan inisiatif. Yang ketiga, kepuasan kerja tinggi meningkatkan produktivitas, retensi, dan kualitas layanan. Kepuasan rendah menyebabkan absen, turnover, dan penurunan kinerja. Yang keempat, pengolahan sikap dan kepuasan kerja melalui survei, program pengembangan, dan komunikasi efektif. Kesimpulannya, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memenuhi kebutuhan karyawan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.